Banyak yang bilang, ini apaan sih sertifikasi metode ganti-ganti terus. Ada untung? Ada. Buktinya mana? MGL-nya mana MGL? Orang trading di bursa itu sama dengan tukang judi semua. Kalau lu nggak punya MQL, lu tuh penipu gitu. Tradepreneur, banyak false belief yang beredar di financial market. Ini menyebabkan banyak orang bertanya-tanya, email ratusan masuk ke Astronaci. Dan hari ini kalian akan mendapatkan jawaban tentang false belief. Apa sih false belief? Itu adalah satu paradigma berpikir yang mungkin secara naturally atau bahkan sengaja by design disesatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mana kita harus meluruskan supaya kamu di dalam trading dan berinvestasi tetap pada jalur yang benar. Dan hari ini penting banget untuk kamu tonton. Tonton sampai habis dan bagikan buat yang lainnya. Oke, langsung saja. Hari ini tentunya tidak asing lagi. Arya Santoso dan Bro Indra. Halo. Pasti nggak kenal dia siapa kan? Nggak ada yang tahu kalau Arya perlu kita kenalin dulu. Nah, sebelum kita ke Bro Indra, silakan memperkenalkan diri dulu. Jadi mungkin banyak yang belum tahu juga. Ya, nama saya Arya Santoso. Biasa saya juga menjadi salah satu instruktur di Astronaci. Selain itu juga aktif di lembaga pelatihan yaitu di CSA Institute sebagai Presiden Director dan juga sebagai salah satu instruktur dari berbagai fasilitator lainnya gitu. Oke, CSA ntar kita bahas. Nah, kalau yang ini nih tamu kita spesial. Silakan perkenalkan diri. Halo, selamat malam. Nama saya Indra Wijaya Rangkuti. Biasa dipanggil Indra. Saya salah satu Board of Director dari IFTA, International Federation of Technical Analysis. So, saya di bawah naungan IFTA, di mana kami membawahi lebih dari 21 negara. Di sana berkumpulnya para technician ya. Kalau kita TA itu dibilangnya technician. Tukang. Mekanik di pasar modal, capital market atau any kind of financial instrument. So ya itulah profil saya. Saya independent trader. Ya inilah saya nih hari ini di sini. Jadi Anda direktur dari IFTA? Salah satu board of director. Emang penting IFTA ya? Sampai Anda harus menjadi direktur. Oh, apaan sih IFTA? Tadi seperti saya sampaikan, International Federation Technical Analyst. Jadi perkumpulan. Ya, perkumpulan dari semua technical analyst yang ada di dunia. Itu menarik nih. Pastinya saya hari ini akan menjadi oposisi nih, mewakili pertanyaan-pertanyaan dan ini ada dari CSA Institute. Emang CSA Institute apaan, Bro Arya? Ya, sebenarnya kalau CSA Institute itu suatu lembaga pelatihan untuk mempersiapkan para analis maupun publik yang ingin dapat sertifikasi profesi. Tapi nanti memang yang memberikan sertifikasi profesi itu dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal. Kalau IFTA juga ngasih sertifikasi dong ya? Oh, kasih. Salah duanya CFTI dan MMFTA. Gue nggak boleh disebutkan. Nggak boleh. Jadi kan kita ini kan sekarang lagi di dalam satu ekosistem yang mana berbeda banget sama mungkin 5 tahun yang lalu ya. Kalau kita lihat, gue pertama kali dapat CFTI 2015 ya. 2015 ujiannya, mungkin 2016 baru dapat pengumuman ya. 17 gue MFTA. Ya. Waktu itu dunia baik-baik saja. Nah sekarang ini nampaknya ekosistem mulai berubah. Dan CSA lah, ada CTA juga ya. CTA itu apa? Certified Technical Analyst. Buatan Indonesia. Ya. Berlaku tapi di Southeast Asia kan? Regional ASEAN. Oke, pertanyaan pertama yang masuk nih. Trading kok disertifikasi sih? Kenapa sih harus ada sertifikasi? Emang kalau sertifikasi dijamin untung gitu? Ini gelar kan ceritanya? Iya, gelar. Coba sekarang mau tanya dulu yang dari IFTA yang keren banget nih kayaknya direktur IFTA nih. Emang perlu sertifikasi? Emang ada jaminan profit gitu? Kalau jamin profit enggak, tapi standarisasi itu perlu, adanya perlu. Kenapa perlu? Karena suatu ilmu kita akan ketahui benar atau tidak, berhasil atau tidak apabila sudah diuji dan dikaji. Nah, diuji dan dikaji itu ada standarisasinya. Nah, kalau tidak ada standarisasinya, bagaimana kita bisa menguji dan mengkaji? Karena diuji itu apa? Backtest maksudnya? Oh, banyak hal. Backtest, diaplikasikan. Kita punya teori dengan tanpa standarisasi, lalu kita tradingkan. Kita tidak akan pernah dapat benchmarknya atau standarnya kalau tidak punya standarisasinya. Dan satu lagi,
trading itu atau trader itu adalah sebuah profesi. Itu adalah sebuah profesi. Kalau profesi bedanya kan kalau diuji berarti bisa ada hasilnya yang secara ilmiah atau empiris. Nggak, sekarang sorry. Gua nggak ngerti urusan begitu. Gua taunya trading, ya kan? Gua bisa backtest kan? Katanya bisa backtest. Gua backtest sendiri aja, ngapain sih harus disertifikasi? Emang trading butuh gelar gitu? Oke, memang backtest sendiri bisa. Tapi waktu membacktest, belajar dari awalnya pasti ada belajarnya kan? Dari YouTube lah. Ya, dong, dari walaupun Google. dari YouTube, kebanyakan yang disiarkan secara umum itu, kalau tidak indikator, pattern, pola, chart pattern. Nah, semua pattern itu ada standarisasinya. Head and shoulder, ada standarisasinya. Indikator semua ada standarisasinya. Kalaupun diubah periodenya atau settingan daripada indikator tersebut, itu sudah sudah mengubah daripada standar yang ada, tapi basicnya kan tetap ada di situ. Contoh kayak stochastic atau indikator lainnya atau chart pattern lainnya, itu punya standar. Kemampuan kita untuk mengubah silakan. Itu kan menjadi suatu tesis yang baru. Kalau kita tidak suka, sederhana, kita tinggal buat antitesisnya. Nah, itulah gunanya standarisasi. Jadi ada sebuah benchmark di situ. Dan jangan lupa, trader ataupun analis itu adalah sebuah profesi yang profesional. Jadi nggak ada yang bilang bahwa metodenya salah. Misalnya nih, biasanya kalau klasik technical analysis tuh musuhnya bukan orang fundamental sekarang. Musuhnya adalah smart money concept. Ya kan? Wah, dibodoh-bodohin deh lu. Misalnya, wah pakai pattern, ini kan orang institusi pada sell. Nah, itu berantem sendiri. Jadi kita nggak usah perlu misalnya meributkan persepsi atau metode orang sih. Karena masing-masing orang punya metode. Kalau ngomong salah atau benar, sebenarnya kita lebih melihat bukan salah atau benar, tapi ini yang sesuai teori, ini yang tidak sesuai teori. Tapi ketika ada suatu kondisi kita nggak ngikutin teori, tapi profit bisa juga gitu. Banyak yang bilang, ini apaan sih sertifikasi metode ganti-ganti terus. Nah, ini yang berkembang nih. Jadi, paling gampang udahlah breakout aja. Pokoknya ini tembus ini breakout selesai. Sedangkan kita kalau mau ngambil CFTE aja harus belajar dari bukunya Edward McGee lah, bukunya John Murphy, Martin Pring. Banyak banget sih metodenya. Emang situ kalau misalnya pakai metode banyak gitu gimana pertanggungjawabannya? Emangnya sekarang si Ifta bikin CFTE, misalnya saya punya CFTE, you punya CFTE, ya kan? Kita punya banyak metode. Emang dari mana kita tahu metode yang mana yang paling benar? Kenapa semua dipakai? Kenapa nggak pilih satu yang breakout aja lah selesai paling gampang? Nah, level yang diajarkan adalah standar sekali ya, masih berupa chart pattern, pola candlestick. Kalau dibilang nggak perlu, yang bilang nggak perlu itu berarti sedang membohongi dirinya sendiri. Kenapa? Orang dia lihat candlestick kok. Ingat teori Darvas ya zaman dulu ya? Kok nggak pernah dengar lagi ya Darvas sekarang ya? Masih, mungkin salah satu penyebabnya Darvas itu nggak populer, agak melawan hati nurani orang. Orang rata-rata kan takut ketinggian. Sedangkan dia begitu harga tinggi, breakout justru harus entry. Iya, itu mungkin salah satu yang jadi nggak mungkin populer. Sistemnya adalah buy high, sell higher gitu kan ya. Saya ini kontrarian, bukan penggemar breakout. Tapi nggak saya bilang breakout itu salah, bisa digunakan. Tapi nggak cocok dengan style saya. Itu kan hanya masalah selera aja. Ya, itu masing-masing nih. Tapi kan saya mencoba mengkritisi, mewakili para netizen yang terhormat ini, mengatakan bahwa apaan sih udah disertifikasi, metodenya banyak, metode itu satu aja. Dan Anda sebagai seorang CFTE harusnya hanya mengandalkan satu metode selamanya pakai metode itu aja. Bagaimana dari Ifta melihatnya? Dari Ifta melihatnya, kesannya kayak terlalu banyak metode, Bung. Gitu loh. Saya rasa enggak lah ya. Itu kan sama seperti kuliah lah ya. Ada kejuruan. Tapi sebelum kita masuk kuliah, kita kan ada pendidikan SMP, SMA itu standarisasinya. Nah, ketika kita mau ambil jurusan apa, basic fondasi dari pendidikan itu sudah ada. Makanya CFT itu hampir setara dengan diploma. Nah, MFTA-nya hampir sama dengan S2, master. So, ribet banget? Enggak ribet. Dan jangan lupa, basic daripada TA ini kan adalah statistik. Basic statistik itu adalah matematika. Dan jangan lupa bahwa Indonesia dalam matematika dan fisika Olimpiade berapa kali menjadi 3 besar selalu. Jadi saya rasa kita nggak bisa bilang ini tidak perlu. Orang itu kemampuan kita kok. Nah, yang salah itu saya rasa bukan ilmunya, tapi bagaimana kita memahami dan menggunakan keilmuan tersebut. Sekarang kalau metodenya nggak bekerja, for some reason marketnya lagi tidak sesuai ya.
Kalau menurut saya nggak ada metode yang nggak bekerja kecuali begini. Karena pengetahuan kita sudah punya beberapa jurus, kita tahu nih dalam kondisi market ini pakai jurus A. Nah, Pada kondisi berbeda pakai jurus B. oke, ini menarik. Berarti kan kita merubah sesuai dengan kita punya vocabulary lah. Punya kosakata metode yang cocok sama market musim panas pakai ini, sesuai musim dengan dingin pakai kondisi. ini. Ya. Nggak konsisten dong. Ini yang dikatakan nih. Konsisten, bro. Karena konsistennya ada gini, saya melakukan sesuatu sesuai dengan kondisi alamnya gitu. Jadi kalau kondisi alamnya lagi musim kemarau, ya lu jangan paksa menjual produk yang larisnya di musim penghujan gitu. Jadi konsisten berarti kita ngikutin market gitu. Ngikutin market. Konsisten ngikutin market. Dan kita punya metode yang applicable untuk market tertentu. Jadi kalau belajar banyak jurus itu adalah kita mencari jurus mana yang cocok sama karakter kita. Bagi orang yang agresif, pasti dia pakai strategi agresif. Bagi orang konservatif, dia cari strategi konservatif. Cari jurus yang cocok sama kita, itu yang kita pegang. Ini menarik nih, kita belajar nih. Tapi pertanyaannya, dari semua jurus itu, Bro Indra nih, kontrarian kan? Anda kontrarian. Dan saya gun trader. Saya dengar Anda gun trader. Ya. Ada untung? Ada. Buktinya mana? MGL-nya mana MGL? Menarik ya. Itu sama aja kalau pertanyaannya aja, Bro Geman nanya ke saya, bro lihat rekening lo dong. Itu kan bukan satu hal yang harus dipublikasi. Pertama. Kedua, di IFTA kan saya sering lah kenal dengan John Bollinger, dengan Martin Pring, Tom Dorsey, Julius yang menciptakan RRG, ataupun Adam Sorep. Kemarin juga saya baru dari Malaysia. Dia ngelola 3 triliun lah rupiah. Itu saya nggak pernah dia tunjukkan, itu saya nggak pernah tanya. Saya rasa untuk itu untuk menunjukkan secara etik itu kurang ya, kurang. Tapi kalau misalnya tadi Bro Geman nanya untuk jualan sebagai marketing, mungkin iya, ya kan? Tapi kan saya trading for living. Dan kedua biasanya ketika kita harus tunjukkan, itu bukan keharusan. Ketika Anda minta tadi, itu bukan keharusan saya untuk ngasih lihat. Terus dari mana gue bisa percaya kalau Anda profitable? Apa bedanya Anda dengan penjual luda yang cuma ngomong, nggak membuktikan MQL-nya? Walaupun banyak orang di sana yang menuding lu nggak pakai MQL, dirinya sendiri nggak punya MQL sebenarnya, ya kan? Tapi ya itu biarlah mereka berkoar-koar gitu. Tapi pada dasarnya sekarang dipermasalahkan yang terbentuk persepsinya bahwa semua trader di planet bumi harus punya MQL, termasuk mungkin saham Indonesia. Bahkan netizen kagak ngerti bahwa MQL itu nggak ada di saham Indonesia. Nggak ada, itu iya kan? Itu hanya MetaTrader 4 ya? Atau dan itu adalah software untuk para bandar. Ya sebenarnya sih kalau saya lebih melihat esensinya adalah melihat portfolio orang, kinerjanya bagus atau nggak bagus, nggak menjamin Anda menjadi trader yang lebih baik. Jadi misalnya, saya lihat Pak Gema punya bagus misalnya kinerja, terus apa langsung saya jadi jago? Kan nggak juga gitu. Apa artinya saya jadi fasih tradingnya? Kan nggak juga. Jadi manfaat melihat portfolio orang itu tidak berkorelasi langsung dengan kemampuan dia bertumbuh. Misal apa learning curve-nya jadi lebih bagus, atau misalnya akhirnya dari nggak bisa jadi bisa, itu kan bukan dari melihat portfolio orang sebenarnya gitu. Jadi kalau mau dilihat ya boleh, ada yang mau nunjukin ya monggo gitu. Tapi kalau saya rasa itu nggak esensi ya. Lebih baik Anda fokus bagaimana mengembangkan diri, cari metode yang cocok sama diri Anda, karakternya apa, kenali diri Anda, cari metode yang cocok. Dari sekian banyak metode yang Anda pelajari, nantinya juga nggak semuanya Anda pakai gitu. Anda akan pakai dalam kondisi market begini, pakai yang A, kondisi market yang begini, pakai yang B. Kalau menurut saya cuma 2 kok, trending atau non-trending, cuma itu aja. Ujung-ujungnya Anda puter-puter cuma 2 Jadi sebenarnya trader profesional yang ada di luaran sana, itu mendisclose ke publik nggak sih portofolio ya? Enggak. Lah terus MQL ngapain diciptain? Itu kan hanya satu produk tertentu saja. Itu kan biasanya di MQL digunakan oleh Forex. Saya belum pernah lihat di instrumen lain menggunakan MQL. Kalaupun untuk menunjukkan portfolio, berarti kan dia seorang hedge fund atau portfolio manager yang maknanya tidak hanya satu instrumen. Di situ ada stok, di situ ada komoditi, nah derivatif. Itulah sebabnya aset kelas yang berbeda. Nah, itulah sebabnya Oktober nanti saya dan IFTA, kami IFTA akan mengadakan konferensi di Jakarta. Nah, itu nanti bisa lah tanya jawab dan melihat bagaimana cara pengelolaan portfolio yang efektif. Jangan malu-maluin nanti datang ke IFTA, Bollinger lagi bicara atau siapa yang bicara, tahu dong. Ya kan, Sir,
You bicara di sini mana MQL-nya? Waduh, kita malu nanti ya. Tapi gampang sih, kalau hedge fund atau pengelola dana, fund manager yang ada di dunia itu, Anda cek aja, dia aset under management-nya berapa, kinerjanya berapa, kemudian net worth-nya dia pribadi berapa, itu kan bisa menunjukkan bahwa prestasinya sudah teruji gitu. Walaupun tanpa Anda melihat bagaimana growth rate dari satu instrumen tertentu, karena aset kelas itu kan banyak. Itu kan buat para hedge fund nih. Tapi kan juga banyak yang nanti sebagai pembicara, dia tidak punya hedge fund tapi dia murni sebagai mentor, profesional. IFTA di mata internasional tuh keberadaan bahwa mereka trading forex harus mendisclose, pokoknya kalau lu nggak punya MQL, lu tuh penipu gitu. Ini kan persepsi yang dibentuk sekarang oleh penyesat-penyesat ini gitu. Walaupun yang bikin sendiri nggak punya MQL. Nah, ini yang dipersepsikan, entah apa ya kepentingannya, tapi yang jelas yang terjadi di ekosistem kita sekarang, Anda pun mungkin menyadari gitu. Walaupun mereka tidak paham bahwa MQL itu hanya permainan di over the counter market, dunia kasino forex-forexan. Real market seperti saham, ataupun kita trading di commodity interactive broker, misalnya di MA, nggak pernah ada yang namanya MQL, karena memang itu tidak boleh kan di-publish gitu loh. Di IFTA setahu saya ada dua kelompok ya, satu yang akademisi, lebih fokus ke akademis, ada yang ke praktisi, ya fokus ke praktisi, bagaimana menerapkan keilmuannya dalam pengelolaan dana. Ya ini bukan pengelolaan dana pribadi aja, bahkan boleh dikatakan membentuk satu fund, entah itu hedge fund atau ya dana yang cukup besar lah. Nanti silakan kalau ketemu ngobrol langsung ya, atau lihat profil pembicara yang akan hadir di Indonesia. Ini di sejarah pertama kali ada di Indonesia IFTA Conference. Nah dari dua kelompok ini, yang akademisi maupun yang praktisi, ini masing-masing ada keunggulannya. Kalau Anda mau belajar sama praktisi, secara inspirasinya oke, tapi mereka belum tentu bisa transfer knowledge-nya dengan baik. Akademisi ini biasanya mereka research, uji coba, langkah-langkah bagaimana melakukan suatu penerapan dari keilmuan, itu mereka sangat baik, dan mereka yang bisa menyampaikan transfer knowledge-nya dengan bagus, itu diakui bahwa mereka di pengajar-pengajar akademisi atau sebagai mentor yang profesional. Iya, dan jadi, ada jurnal tiap tahun. Ada jurnalnya, jadi apa yang mereka temukan, metodologinya terukur, di backtest, kemudian ini diakui atau tidak, itu ada. Dan ini terbukti menolong berbagai technical analis maupun para praktisi juga di seluruh dunia gitu. Dan ini bermanfaat, jadi nggak bisa dikata-katain bahwa percuma kalau nggak kelihatan kinerjanya atau nggak ditunjukin portfolionya ke publik berarti nggak ada manfaat atau bohong. Yang nggak bisa begitu juga sih. Ini paradigma yang salah dong ya. Yang bohong ada, yang benar juga ada. Yang benar juga ada, nggak bisa digeneralisasi. Anda lihat bagaimana konsistensi orang itu, kecintaannya di industri keuangan, bagaimana dia memberikan suatu manfaat bagi publik, itu secara konsisten terlihat. Kalau yang cuma mau sekali tembak hilang, atau nih orang tetap ada terus di sekian lama gitu, ada yang sampai lifetime achievement kan, dapat award, kelihatan memang kecintaannya dan dampaknya ke masyarakat sebaik apa gitu. Kalau cuma gembor-gembor nunjukin udah gitu orang tertarik naruh uang tapi kabur, dia kena margin call, dihubungin nggak bisa, ada yang kayak gitu dan banyak juga. Nah sekarang ini analogi menarik. Salah nggak kalau mereka melihat kita ini dalam arti orang-orang yang percaya bahwa candlestick itu bekerja. Analoginya gue ngelihat Ida Dayak. Ayo lo. Ida Dayak menyembuhkan orang pakai tradisional, joget-joget dan orang sembuh. Bagaimana kalau dia melihat kita seperti itu? Ya nggak apa-apa sih. Jadi istilahnya gini, cara orang melihat kita, persepsi orang melihat kita kan kita nggak bisa atur ya. Yang penting Anda konsisten nggak melakukan suatu hal yang baik, yang bermanfaat, membagikan sesuatu yang menurut Anda itu bagus, kemudian yang merasa cocok bisa menggunakan. Kalau yang nggak merasa cocok, kita juga nggak paksa untuk, lu harus pakai ini ya gitu. Cuma kalau kita bicara in terms of orang baru yang masuk di financial market, dengan paradigma berpikir yang seperti ini kan jadi chaos nih. Ilmu yang benar ini, yang punya lembaga internasional, ini kan dianggap jadi seperti klinik. Apalagi gua pakai astrologi, walaupun IFTA sudah ngasih gua MFTA karena astrologi research. Gua dapat PhD-nya tentang astrologi, tapi bagi sebagian orang, gua dianggap kayak Ida Dayak. Enggak, kan ada statistiknya di situ. Ya tetap aja Ida Dayak. Bro, sorry. Sekarang enggak, astrologinya kan itu financial astrologi di Indonesia mungkin nggak terlalu populer, tapi kalau kita lihat di Eropa udah tua, di Amerika juga udah banyak yang pakai. Khususnya gitu. Inggris banyak yang pakai. Ada komunitas di Inggris. Di mana? Waktu konferensi 2014 di UK, mereka tuh masih tetap eager untuk mendengar tentang astrologi finance. Jadi nggak klinik. Sebenarnya kan gini, mereka itu setiap siklus itu atau setiap apapun instrumen dari tentang astrologi itu ada yang namanya angka yang bersifat menghitung suatu siklus. Itu yang menjadi sebuah statistik.
Jadi artinya keterbatasan pengetahuan itu janganlah menjadi sebuah standar untuk menjustifikasi. Nah, jadi gini tambahannya lagi, Einstein pernah bilang, kalau kita nggak bisa menjelaskan secara sederhana, berarti kita belum paham. Nah, mungkin ada orang-orang yang mengklaim dirinya memahami tapi tidak bisa menjelaskan, sehingga itu menjadi penyesatan, padahal ini sifatnya oknum. Nah, kalau kita bisa jelaskan secara sederhana dan orang memahami, itu nggak ada salahnya. Semuanya based on statistik, nggak ada yang lain. Jadi sesuatu yang nggak populer tuh memang mungkin awalnya dianggap ya nggak bisa diterima atau misalnya dianggap ini suatu hal yang mistis. Walaupun sudah terbukti secara empiris. Sebenarnya di dunia ini terlalu luas ya, bahkan kalau karena kita nggak tahu aja, di luar tuh udah banyak yang make gitu. Wah. Iya, si Scott Hathaway kalau nggak salah itu ajaib lagi tuh. Jadi sebenarnya literasi ini penting. Iya. Iya kan? Iya. Lu kalau nggak tahu jangan ngomong, lu research dulu. Nah, Ya. tapi juga kita Quote-nya gini, quote-nya. Hah. Don't hate what you don't understand. Iya. Saya punya quote yang saya taruh di disertasi saya. Jangan gunakan keterbatasanmu untuk menilai dunia yang tak terbatas. Karena terlalu banyak kita nggak tahu. Pertanyaan yang masuk selain masalah metode, mereka juga meributkan yang mengatakan bahwa orang trading di bursa itu Ya. sama dengan tukang judi semua. Ya, sampai sekarang persepsinya banyak yang Iya masih kan? seperti itu. Yang Banyak. benar tuh sebenarnya invest tuh beli sampai mati. Menurut Anda, satu mewakili IFTA yang networknya sudah global, yang kedua mewakili Indonesian Certification Base. Emangnya ada jaminan kalau misalnya kita beli dan invest tuh udah pasti 100% pasti untung? Gini, Atau lebih baik kita Saya trading? sederhana ya. Kalau kita ngomongin forex deh. Misalnya kita beli Saham bro? beli saham lah ya. Ya. Beli saham di harga 100. Kita invest. Harganya udah 1.000. Udah untung belum, Bro? Untung. Belum. Kenapa? Karena nggak jual. Belum dilikuidasi. Terus diinvestasi nggak dinikmatin apa? Paper doang ya? Iya. Udah untung turun belum? lagi. Udah. Belum. Kenapa? Orang belum dilikuidasi. Itu kalau saya. Jadi invest. Kapan nikmatinnya gitu kan? Kalau trading judi enggak. Emang pedagang jualan somai, mereka ada basic cost, dijual dan itu sifatnya harian. Resikonya apa? Kalau ini hujan, tiba-tiba ada kerusuhan, nggak ada yang beli, itu namanya risk. Nah, kalau dia menggunakan ilmu statistik, ya dia ukur, dia bisa mengurangi resiko dalam perdagangannya setiap harinya. Jadi nggak selalu nih ya, kalau ini gue baca kan, ada juga yang bahkan mengatakan bahwa kalau cut loss di saham itu memperkaya broker, dalam artian memberikan profit kepada broker saham karena transaksinya dapat. Ini ada yang menyampaikan paradigma seperti ini, walaupun di sisi satu lagi banyak pasti orang yang tidak setuju trading tanpa cut loss atau investasi tanpa cut loss itu nggak benar. Tapi kan Anda tahu, radikal fundamentalis yang agak gendeng-gendeng ini mengatakan bahwa beli saham yang fundamental bagus tuh nggak perlu di cut loss, yang ada perlu top up terus. Itu gimana? Enggak, sorry potong. Silakan. Yang saya pelajari, ada nih satu company, bagus sekali bukunya, tapi sahamnya nggak pernah naik. Di situ aja, dan tidak di bawah 50, di situ aja. Ketika kita lihat bukunya ini bagus, tapi kenapa nggak naik? Itu kan nggak bisa dijadikan argumentasi bahwa ininya bagus, fundamentalnya bagus, beli aja terus diemin aja, ya kan? Ya itu saya kurang sepakat secara sepenuhnya, karena tidak semua perusahaan yang fundamentalnya bagus itu didiamkan saja, gitu. Nah kalau kita mencari harian, saya lebih sepakat dengan transaksi, yaitu trading. Jadi bukan berarti kalau cut loss itu memperkaya broker dan itu tindakan bodoh ya? Ya, itu kan sebenarnya menyelamatkan Portofolio kita. portfolio kita. IFTA kan orang jago-jago, ya kan? Orang top lah. Kenapa sih mesti bayar? Berapa tiket masuknya? $750 Hah? untuk 3 hari. Di YouTube banyak bro. Ngapain mesti bayar $750? Kan itu kan orang-orang yang udah sukses, ngapain nggak dibikin gratis sih acaranya? Ya, ini sebenarnya kalau kita bilang adalah pesta rakyatnya orang-orang TA secara global. Tapi kan nggak perlu bayar $750 bro. Ini di era yang resesi kayak gini 10 juta tuh mahal. Sedangkan itu ilmu sebenarnya bisa dibeli di YouTube. Jadi Anda bagaimana nih sebagai direktur kok memberikan tarif mahal sekali untuk bangsa kita? Ini mau dibikin di Jakarta lagi kan? Jangan salah. $750 di Jakarta Ini buat anak bangsa. $750 justru termurah sepanjang sejarah IFTA conference. 1.000 ya biasanya. $750. Biasanya $1.000. Ini kita bikin 750. Berarti kan 10 jutaan. 10 juta dibagi 24 speaker. Iya intinya kan untuk saya belajar sama orang yang bersertifikasi,
itu saya harus mengeluarkan 10 juta. Sedangkan saya bisa belajar tuh sama orang-orang yang bikin channel gratis, yang bikin lembaga gratis. Bahasnya sama tentang Bollinger, tentang chat pattern-nya itu aja. Ya, ini kan Bollinger sendiri yang datang. Bollinger sendiri datang. Kedua, kalau di secara online, ya saya feel-nya lebih seneng tuh kalau ngajar offline. Tapi mereka juga banyak bro yang bikin offline gratis. Ini Anda sebagai perwakilan IFTA, buat orang Indonesia yuk ngecas 10 juta. Offline gratis, what's the catch? Nggak mungkin dong, there's no free lunch. There's no free lunch, walaupun itu adalah orang-orang yang udah katanya sukses dalam trading, tapi tetap mencari bayaran di dalam mentorship. Bukan, dalam mentorship, itu kan semuanya ada cost bro. Itu kita kan ada cost, nggak mungkin itu pekerja waktu yang terbuang, kecuali itu memang CSR. Kalau saya sih nggak menghina orang belajar dari YouTube ya. Jadi gini, belajar tuh bisa dari mana aja. Kalau ada sumber yang gratis Anda bisa manfaatkan, ya boleh. Iya, gitu. Nggak apa-apa. Jadi gini, di YouTube itu juga banyak yang bagus-bagus. Yang ngawur juga banyak gitu. Anda bisa pilih nggak mana yang benar-benar bagus, yang bermanfaat, atau yang ngawur gitu. Kadang sebagai pemula, jujur aja saya waktu pemula saya nggak tahu loh mana yang ngawur, mana yang enggak gitu. Semua saya pelajarin, setelah sekian lama saya baru tahu, oh ternyata yang ini ngawur nih. Yang baik, yang benar, yang ini nih. Yang bermanfaat yang ini ngawur. Tapi kalau dengan segitu banyak informasi yang jadi noise, yang benar-benar bagus apa nggak bagus, kecampur. Itu kan nggak ada filternya. Nggak ada filternya. Dalam kondisi seperti ini, misalnya conference itu kan ada semacam filter yang udah dilakukan oleh panitia, udah ada kurasinya, pembicara yang datang itu siapa, teruji, nggak sembarangan juga gitu. Jadi bukan berarti bayar itu selalu salah. Mentor yang menjual kelasnya berbayar itu tidak salah. Karena apa? Dia kayak gua misalnya. Saya tidak akan mau menjual astrologi yang saya temukan selama 15 tahun kalau bukan IFTA Conference. Karena kan Anda tahu, pada saat Gema bicara di IFTA Conference, saya tidak pernah jualan dan saya buka hasil penemuan saya. Termasuk nanti di Jakarta. Ada beberapa hal yang saya tidak buka, hanya di CAT Certified, tetapi ada yang menjadi souvenir sebagai respect saya kepada IFTA yang saya akan buka di Oktober. Jadi ya silakan subscribe atau join lah, beli tiketnya $750. Memang sih kenyataannya lebih murah. Australia kemarin $1.000 itu. 750 pun itu early bird. Early bird ya. Nah, yang terakhir, Anda sebagai analis, you jadi analis pernah kan? Pernah kan? Semua trader pasti jadi Pasti analis. ya. Bagi dirinya sendiri minimal. Tapi kita bicara analis pro. Saya pernah di house sekuritas asing 45 tahun. Anda juga pernah, you juga pernah. Ada paradigma yang mengatakan, jadi analis itu namanya harus di-hide, tidak boleh. Jadi analis itu harus anonim. Analis itu tidak boleh keluarin namanya karena itu akan mengganggu psikologis dan itu sesat. Bagaimana pendapat Anda? Kalau menurut saya selalu ngajarin di sertifikasi itu ada salah satu untuk bikin report research ya. Kalau di kompetensi kerja sebagai analis. Salah satu research report itu adalah memberikan suatu identitas yang jelas. Kenapa? Anda kalau mau di reconfirm, mau di kontak, itu ada dan Anda nggak kabur, ya kan? Ada yang pakai nickname, Anda bikin asal-asalan, kalau lagi bagus Anda stay. Begitu kinerjanya atau analisisnya banyak yang kayaknya nggak cocok sama market, dicari hilang gitu. Terus nanti bikin nickname baru gitu. Kalau nggak nyalain brokernya, ya whatever gitu. Jadi kalau menurut saya, Anda kalau memang punya keberanian dan kejujuran, punya kompetensi kerja yang baik, Anda tulis nama Anda di situ, termasuk bagaimana di kontak lewat email atau lewat telepon, Anda cantumkan di sana. Anda mau dicari, mau dikonfirmasi, mau didiskusi, di debat apa, mudah. Anda bisa temukan saya selalu pakai nama asli di segala sosmed dan nggak pernah pakai bersembunyi pakai nickname atau ganti-ganti nickname gitu. Ya at least di TradingView pasang nama, pasang analisis. Itu fair di judge publik kan? Iya, jadi silakan terbuka tanpa tekanan apapun. Kalau masalah Anda punya portfolio trading sendiri Anda mau simpan, itu hak Anda gitu. Tapi kalau analisis Anda berani tampilkan ke publik, kenapa Anda nggak berani tampilkan nama gitu? Tampilkan aja, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada yang merasa, oh dia tidak nyaman untuk dikenal misal, saya juga nggak menghina, itu hak privacy. Tapi bukan berarti orang yang tampilin nama itu sesat kan begitu? Ya kita nggak bisa bilang secara justru, kalau nggak munculkan berarti benar, kalau yang munculkan nggak benar, nggak bisa. Justru kalau paradigma berpikir atau pandangan dari CSA selama ini saya kompetensi, selalu ajarkan tanggung jawab tampilkan lu. Tampilkan identitas betul. Anda, tanggung jawab atas pekerjaan yang Anda lakukan.
mau dicek oleh orang, mau dikonfirmasi Betul. atau mau dikontak harus bisa. Dan kalian bisa lihat di layar, ini adalah bentuk-bentuk analisis yang saya juga waktu itu tergabung di salah satu di research dengan Sukor Sekuritas, saya diundang untuk bikin Outlook Gold. Saya dengan senang banget waktu itu menyambut dan akhirnya analisisnya kena. Itu semua nama ada dan itu dilihat oleh institusi asing semua. Kalau you bikin analisa asal-asalan dan terkesan menjebak retail untuk, ya kita tahu lah banyak yang dalam tanda kutip dia pom-pom secara institusional ya, menjual risetnya, ini pasti akan dirujak rame-rame ibaratnya nih. Kalau Bro Indra gimana? Dari sudut mana itu? Pertama, ini bukan The Voice, di mana nyanyi nggak kelihatan mukanya. Ya kan? Ini analisa di mana integritas kita dipertaruhkan. Ya. Nah, tapi di satu sisi, ini keuntungan bagi si pembaca dan si pemberi analisa atau si analis. Kenapa? Ketika dia salah, dia bisa melakukan scoring. Nah, kebanyakan baik itu trader ataupun analis itu sering lupa membuat jurnal ketika dia salah melakukan eksekusi dari suatu transaksi. Nah, ketika salah, si penulis akan bilang, oke, ini salah, tapi sudah dibatasi dengan cut loss. Untuk diri dia akan mengevaluasi analisanya kenapa dia salah. Begitu juga si pengguna jasa analis tersebut, dia akan kalau dia hanya mau terima beres, hidupnya akan seperti itu aja. Tapi kalau dia mau berkembang, dia melakukan scoring, ini akan menjadi manfaat untuk dia, ya kan? Nah, contoh, ketika analisanya terkena cut loss, yang paling sedih itu adalah ketika kena cut loss, harganya balik badan. Nah, berarti orang akan bilang berarti cut loss-nya ditambahin. Kalau saya enggak, berarti entry-nya harus digeser. Nah, berarti kita akan mencari suatu kepresisian di analisa tersebut. Kita klaim bahwa itu analisa saya, karena beberapa kali kayak saya di media sosial, ketika analisa saya benar, saya klaim yang saya analisakan. Ketika salah, saya akan klaim lagi bahwa oh ternyata analisa saya salah dan tidak perlu malu gitu. Dan itu adalah nama Anda, bukan nama orang lain atau pakai nickname ya. Dan ketika kita tarik, itu akan mempengaruhi karena berupa sebuah noise, karakter. Wah ini analis ini begini. Tapi di situ ada uniqueness bahwa kita bisa melakukan persentase statistik si analis ini persentasenya benar berapa persen. Banyak benar atau banyak salahnya. Benar berapa persen di saat apa. Jadi kita punya pakem jurus memilih analis di saat tertentu. Nah, itu ilmu lain lagi tuh. Ya, iya. Kita ada satu unit kompetensi kerja itu adalah mengevaluasi dan mengupdate analisis kita. Jadi kalau ketika kita kondisinya seperti ini, kita menerbitkan suatu valuasi atau forecast, kemudian market berubah, itu kita boleh ngupdate analisisnya atau target berikutnya gitu, sesuai dengan karakter market yang udah berubah, itu boleh gitu. Jadi nggak bisa kita ngomong salah atau nggak salah itu dari respon market. Pada saat data ini ada, kita analisis, kemudian kita forecast seperti ini, tapi ketika kondisi market berubah, yang nggak boleh salah itu SOP-nya, ya SOP-nya harus tetap cara kerjanya. Pertama ngelihat tren dulu, kedua ngelihat apa, baru indikator apa, itu semua SOP-nya dulu benar. Kalau respon market berbeda, kita bilang kemungkinan habis ini naik ternyata tidak jadi naik karena misalnya ada kondisi lain ya, misalnya ada kerusuhan atau ada bom atau apa, itu kan berubah kondisi market. Nah itu kita boleh mengevaluasi dan kemudian mengupdate analisisnya sesuai dengan kondisi yang baru. Ya, luar biasa. Jadi hari ini kita membedah false belief, paradigma yang menurut kebenaran universal pada umumnya itu tidak pas. Sehingga kita harapkan pembicaraan ini bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi kita meluruskan apa yang tidak ideal. Karena benar salah itu kembali lagi masing-masing. Tapi ideal atau tidak itu ada standarisasinya. Jangan sampai ekosistem kita ini dirusak oleh oknum-oknum yang tanpa dasar atau mungkin punya kepentingan sehingga menyesatkan orang-orang yang mungkin baru awal masuk. Kita sudah mengalami tragedi besar tahun 2021 ya, tentang investasi bodong, lalu yang mengatasnamakan trading ternyata adalah perjudian di balik binary option misalnya, yang memang sudah fakta, ada persidangannya dan dinyatakan pidana menurut hukum Indonesia. Oleh karena itu, Astronaci beserta Asosiasi Analis Teknikal Indonesia, CSA Institute dan International Federation Technical Analysis ingin terus memajukan ekosistem dunia investasi dengan baik dan benar, bergandeng tangan dengan pemerintah untuk terus mengedukasi dan menginfluence masyarakat untuk bisa menikmati benefit dari pasar keuangan lah pada akhirnya.
Dan jangan lupa Oktober Pesta Pesta Rakyat Rakyat Teknik Analis Sedunia Sedunia di Indonesia. Indonesia. Jadi kami melanjutkan G20, ASEAN, dan sekarang IFTA Conference. IFTA Conference, dan nanti tunggu saya di IFTA Conference Jakarta. Terima kasih atas kesempatannya dan mudah-mudahan bisa menjawab beberapa hal-hal yang menjadi missing link dan kita bisa sharing metode. Kita ini adalah kawan bicara, bukan lawan bicara. Bukan lawan bicara. Menarik filosofinya. Kawan bicara bukan lawan Karena bicara. kalau lawan bicara ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kawan bicara, kita mencari hal yang terbaik untuk kemajuan bersama di masa yang akan datang. Sukses semuanya, God bless, dan sampai ketemu di acara-acara Astronaci dan IFTA dan AAT berikutnya. Bye.